Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal influencer yang selama ini banyak yang kemudian diteror begitu. Saya nggak tahu diteror oleh siapa begitu. Tapi ceritanya bahwa dulu begitu ketika Tempo diteror oleh kepala BB begitu kan ya. Ini muncul spekulasi, kok kebebasan demokrasi sekarang ini ada pembungkaman begitu. Orang banyak berspekulasi seperti itu. Salah satu yang kemudian menjadi korban teror di situ adalah Shirley Anavita yang diteror di mana rumahnya begitu kan ya, dilempari telur busuk. Nah, ini banyak begitu kan ya. Berserakahan begitu di depan rumahnya, telur busuk itu banyak. Dan di situ menandakan apakah karena ada ada kritikan begitu terhadap pemerintah, kritikan terhadap siapapun, lalu kemudian ya ada nuansa-nuansa sabotase begitu. Artinya secara tidak langsung ada nuansa-nuansa sebagai peringatan begitu. Apakah seperti itu? Nah, banyak muncul spekulasi itu. Nah, salah satu yang kemudian tidak kalah tidak kalah krusial lagi begitu kan ya. Salah satunya adalah DJ Doni ya. DJ Doni ini juga dilempari begitu kabarnya diteror molotov begitu kan di rumah usai kritik pemerintah. Apakah benar seperti itu? Tapi rekaman CCTV ini sudah menyebar kemana-mana begitu kan ya. Orangnya terus siapa yang menyuruh mungkin akan ditindaklanjuti begitu. Kalau pemerintah selama ini membiarkan dengan soal itu ya, maka yang framing dari masyarakat dari publik terhadap pemerintah bisa saja mengatakan ada pembungkaman, kebebasan menghalangi kebebasan berpendapat. Bisa saja seperti itu. Tapi selama ini pemerintah masih belum memberikan satu statement begitu kan ya, langkahnya bagaimana begitu ya. Tapi saya kira ini langkah yang baik kalau ini pemerintah hadir di situ ya. Apakah benar ada ada orang yang meneror ya, terus kemudian ada orang-orang mengirimi kepala kepala ayam dan sebagainya begitu. Ini menurut saya pribadi tindakan yang tidak masuk akal begitu kan. Tindakan yang kemudian menghalangi kebebasan berpendapat begitu. juga ini ada influencer begitu kan ya, Iqbal ya, banyak ada 3 influencer yang kemudian sering mengkritik pemerintah dan bahkan mengkritik soal bencana dan sebagainya. Dan saya kira 3 orang ini menurut saya pribadi, saya kira sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah nggak ada masalah begitu. Kalau soal ada orang-orang yang kemudian diteror begitu, maka ini harus laporkan begitu kan itu sebenarnya. Kalau merasa diteror, laporkan aja kepada pihak aparat begitu, sebagai bentuk sebagai bentuk dirinya itu tidak ingin diganggu begitu kan ya. Nah, dari beberapa orang ini begitu yang saya lihat begitu kan ya, ini kabarnya diduga ya karena mengkritik bencana atau bagaimana begitu. Bahkan mobil-mobilnya pun begitu kan ya dilingkari seolah-olah ada hal yang kemudian menjadi ancaman di situ begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Jangan-jangan orang-orang yang mengkritik itu jangan-jangan masih nunggu giliran untuk diteror. Ya, semoga saja tidak begitu. Saya kira dengan seperti ini Presiden Prabowo Subianto itu, pemerintah itu tidak seperti itu begitu. Kalau ini lahir dari pemerintah yang meneror, saya yakin dan saya yakinnya tidak begitu. Kenapa, Bang? Kenapa kok tidak, Bang? Ya, analisisnya begini. Saya melihat soal bencana begitu kan ya, soal hutan yang kemudian dibabat oleh tangan-tangan manusia di situ. Pasti di situ adalah oligarki yang punya kepentingan-kepentingan besar. Pasti ada orang-orang yang tidak suka karena mengkritik soal bencana, sehingga orang-orang atau publik bisa menyalahkan hutan-hutan yang dibabat oleh orang-orang yang tidak punya tanggung jawab itu. Itu pasti di situ begitu. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Presiden Prabowo Subianto saja dapat ancaman kok dari orang-orang koruptor, dari orang-orang korupsi, dari oligarki begitu kan, sekelas Presiden Prabowo Subianto. Saya kira kalau ancaman ini sama dengan Presiden Prabowo kepada Prabowo Subianto, mau disogok, mau diapapun begitu kan ya, bahkan diancam,
Saya kira ini bukan pemerintah yang kemudian begitu kan ya, yang mengancam atau yang meneror terhadap 3 orang itu, termasuk Shirley begitu kan, yaitu DJ Johnny, termasuk Iqbal dan sebagainya. Ini bukan pemerintah. Saya kira adalah oknum-oknum yang kemudian tidak mau ya kasus-kasus besarnya ya lalu kemudian muncul ke publik, tidak mau begitu kan bahwa bagaimana hutan-hutan yang dibabat oleh orang-orang mereka begitu, kemudian dugaan saya begitu bisa saja ada teror seperti ini, dugaan saya seperti itu. Ya kita tunggu saja begitu, karena masih belum tahu secara pasti, tapi sudah muncul video-videonya begitu kan ya di CCTV-nya begitu. Saya melihat dan menganalisa itu bukan pemerintah, tapi oligarki, bisa saja koruptor, bisa saja orang yang punya kepentingan yang sudah dugaannya yang sudah membabat hutan-hutan besar, takut terbongkar dan sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu begitu? Ya, karena kita lihat saja si Iqbal, terus kemudian si DJ Johnny, terus kemudian Shirley begitu kan, itu begitu kencangnya kritik habis-habisan kepada pemerintah sudah lama sebenarnya, tapi tidak ada teror sedikit pun. Ya, lalu kemudian ada bencana besar di Sumatera dan di Aceh yang digaungkan masalah akibat dari dari hutan ya, dari pohon-pohon yang kemudian dibabat, ditambang dan sebagainya. Lalu kemudian 3 orang ini, Shirley, Iqbal dan kemudian DJ Johnny ini begitu kan mengkritik habis-habisan soal itu begitu. Dan itu terornya di situ begitu. Kalau pemerintah yang neror, yang jelas itu sudah lama sebenarnya begitu, kalau tidak suka kepada 3 orang itu. Tapi yang 3 orang ini kan baru diteror begitu. Nah, apakah saya mendukung terhadap ini? Karena saya mendugaan, menganalisa seperti itu begitu. Ini bukan dari pemerintah, justru dari para oligarki, ya orang yang punya kepentingan besar, dari korupsi atau dari koruptor begitu. Karena Presiden Prabowo Subianto kabarnya dicoba untuk diancam juga, kabarnya begitu dulu begitu kan ya. Jadi cerita-cerita ini kemudian saya juga melihat bahwa ada CCTV begitu. Nah, 3 orang ini kalau merasa diancam, laporkan saja ke pihak aparat, ke pihak polisi dengan bukti CCTV. Nah, disitulah diuji begitu kan, bagaimana aparat bisa bekerja semaksimal mungkin. Kalau semisal pihak kepolisian tidak bisa bekerja dan tidak bisa mengungkapkan itu, tinggal ke percepatan reformasi Polri, selesai dong begitu kan, untuk melihat bagaimana dirinya begitu ada ancaman-ancaman seperti itu gitu. Tapi 3 orang itu tidak pernah gentar, dan itu salutnya begitu. Tidak pernah gentar sedikit pun begitu ya. Kenapa? Justru dia semakin mengkritik habis-habisan begitu ya soal bagaimana hutan-hutan yang dibabat, bencana alam dan sebagainya. Saya kira langkah inilah kemudian menurut saya pribadi, saran kami begitu, 3 orang itu laporkan saja begitu. Ya, laporkan saja begitu ke pihak aparat-aparat tertentu. Karena ini sangat meresahkan begitu kan. Sekelas Tempo saja karena menyuarakan hal-hal yang kemudian bersifat sensitif itu dikirimi kepala BP begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jangan-jangan kita ini suatu saat nanti bisa saja diteror begitu. Ya tunggu saja dong. Ya tunggu saja begitu. Kenapa? Karena negara kita negara demokrasi, ada aparat di situ yang menjaga kita, ada TNI yang menjaga kita begitu. Tidak seenaknya ya mengambil langkah seperti premanisme yang muncul begitu, tiba-tiba melempar ini lempar itu, tidak seenaknya itu begitu. Presiden kita adalah Presiden Prabowo. Ya pasti ada langkah-langkah yang tegas ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.